wanita desa sebelum menikah. Keduanya suka memakai semacam celana kulit ular. Dikatakan bahwa celana jenis ini, setiap malam, dia berubah menjadi pria cantik. Bantu wanita membawa teh dan air, binatu dan memasak. Dapat dikatakan bahwa pria seperti itu adalah budak seorang wanita. Apa yang wanita itu minta dia lakukan, dia hanya bisa menuruti. Itu tidak bisa disangkal. Kakek saya adalah pemasok celana ini. Dia membunuh ular sepanjang hidupnya. Saya juga membuat pakaian dalam seumur hidup. Ketika dia datang, dia mengadu domba cucunya. Itu terjadi pada hari saya dilahirkan. Di atap di depan rumahku, 2 ular dengan tanduk di kepala mereka jatuh. Dia berkata kepada kakeknya, "Berapa banyak anak dan cucu yang telah kamu bunuh aku? Aku akan membiarkan cucumu mengembalikannya kepadaku." Setelah kakek saya mendengarkan, dia berlutut di tempat untuk kedua ular itu. Dia berkata bahwa dia tidak akan pernah membuat celana lagi. Itu tidak membantu. Saya tidak makan atau minum selama 3 hari pertama saya lahir. Hanya menatap kakeknya dengan 2 mata besar. Katakanlah Anda seorang penendang tua. Tendang dan tendang. Saat itu, keluarga itu ketakutan. Kupikir aku berdarah. Saya secara khusus pergi untuk meminta Dewi di desa untuk mengalirkan darah untuk saya. Setelah Dewi melihatku, beritahu orang tua saya secara langsung bahwa anak itu baik-baik saja. Gali lubang dan kubur. Ketika orang tua mendengar ini, mereka tercengang di tempat. Tapi di mana mereka mau menyerah, mereka semua berlutut di tanah dan memohon kepada Dewi untuk menyelamatkan putrinya. Sang Dewi juga baik hati. Katakan selamatkan aku. Tapi saya khawatir saya akan berada dalam hidup ini. Aku akan terjerat dengan peri ular. Kemudian sang Dewi menggigit jarinya, memberi saya 3 tetes darah fingerstick. Maka saya secara ajaib mulai menangis. Tangisan itu keras, penuh netralitas. Tetapi tepat ketika keluarga itu tenggelam dalam kegembiraan, tiba-tiba petir yang memekakkan telinga jatuh dari langit. Bias, tabrak pohon beringin besar di depan rumahku. Kemudian, jadi dia membelah pohon beringin setebal mulut sumur menjadi 2. Setelah sang Dewi melihatnya, sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Aku masih bergumam, "Oh Hema, kejahatan." Setelah itu, sang Dewi meninggalkan rumahku dengan panik. Kakek saya mengira guntur itu sedikit menabuh. Jadi dia berlari ke pohon beringin dan melihat-lihat. Saya tidak menyangka akan menemukan pohon beringin di tengahnya. Ada batu giok putih phoenix yang jernih. Kakek seperti harta karun. Kenakan liontin giok itu tepat di leherku. Katakan itu berkat dari Tuhan. Tapi keesokan harinya dalam sekejap mata, sang Dewi tidak bisa dijelaskan. Digigit sampai mati oleh ular berbisa di halaman rumahnya. Pada saat itu, pria dan wanita tua di desa semuanya berkata, "Itu adalah Dewi yang menyelamatkanku dengan darahnya. Ini adalah peri ular yang membalas dendam padanya." Kakek saya juga menyadari keseriusan masalah ini. Pesta, umumkan bahwa untuk selanjutnya Baskom Emas mencuci tangannya, bersumpah untuk tidak menangkap ular lagi. Dan selama yang saya ingat, kakek akan membawaku bersamanya setiap bulan. Pergi ke kuil Raja Ular di ujung timur desa, bakar sebatang dupa, dan 100 kepala setiap kali. Setiap kali, itu mematahkan kepalaku dan berdarah. Meski begitu, di sekitarku, selalu ada banyak ular yang muncul tanpa bisa dijelaskan. Tapi itu tidak pernah menyakitiku, hanya meludah dan melayang di sekitarku. Tapi begitu kakek saya muncul, ular akan segera menghilang. Kemudian, kakek saya hanya menyalakan listrik di rumah saya. Ular-ular itu tidak berani terlalu dekat. Dia berbaring di ambang jendela dari jauh dan menatapku. Itu saja, seluruh masa kecil saya dihabiskan dengan ular. Tetapi masa-masa indah itu berumur pendek. Ketika saya berusia 10 tahun, kakek terbaring di tempat tidur karena dia sakit parah. Pada kesempatan kematian, kakek membawanya ke kuil ular, membujuk semua orang. Aku satu-satunya yang tersisa. Dia menangis dan meminta maaf kepada saya, mengatakan bahwa dia telah membunuh terlalu banyak ular dalam hidupnya. Itu sebabnya itu menyakitiku. Mari kita bicarakan. Dia menunjuk ke liontin giok phoenix di leherku dan berkata, "Li Juan, liontin giok ini harus dikenakan bersamamu. Jangan pernah melepasnya. Jika tidak, bencana akan menimpa Anda." Kehidupan kakek sudah berakhir dalam diriku. Ketika kamu mati, kamu bisa pergi dari sini bersama orang tuamu. Jangan kembali ke sini lagi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, kakek menutup matanya selamanya. Kemudian, orang tuanya mendengarkan instruksi orang tuanya. "Bersiaplah untuk meninggalkan desa bersamaku." Saya tidak menyangka itu. Malam itu, rumah kami dikepung ular. Orang tuaku sangat takut sehingga mereka memelukku, bersembunyi di sudut menggigil. Kita semua mengetahuinya di dalam hati kita. Ular-ular inilah yang tidak mau membiarkan kami pergi. Malam itu, keluarga kami 3 duduk di lantai sepanjang malam tanpa tidur, sampai langit gelap. Ular-ular itu rela mundur, dan rumah saya dikepung oleh ular. Itu juga dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Semua orang mengira mereka akan menyerahkanku ke peri ular. Untuk menghindari bencana ini, tentu saja, orang tua saya tidak setuju. Sebaliknya, harganya mahal. Saya mengundang seorang pria
pria dari sebuah desa yang telah mencapai Tao. Atasan melihat saya, baru saja datang kepadaku tanpa bisa dijelaskan. Guntur dan hujan tidak mengubah hari. Raja Ular hanya mencintai Wang Lijuan. Kemudian pria superior itu membawaku bersamanya. Saya pergi ke kuil ular yang dibangun kakek saya, dan biarkan aku menggigit jari-jariku. Peras 3 tetes darah di dalam 3 gelas anggur yang didedikasikan untuk peri ular. Setelah melakukan ini, pria jangkung dengan jari-jarinya, dengan lembut menulis salib di telapak tanganku. Kemudian, dia menatapku dengan penuh arti dan pergi. Malam itulah itu dimulai. Tidak ada satu ular pun yang pernah muncul di rumahku dan orang tuaku. Keesokan harinya, dia meninggalkan desa bersamaku dengan tergesa-gesa. 10 tahun telah berlalu. Saya juga lulus dari universitas tanpa masalah, karena saya mengambil jurusan fotografi. Setelah lulus, saya menemukan magang di sebuah majalah. Saya tidak mengharapkan hari pertama magang saya. Pemimpin memintaku untuk merekam masalah materi pernikahan tentara ular, karena ketika saya masih kecil, begitu saya mendengar ular itu, saya sedikit takut di hati saya. Tetapi supervisor yang bertanggung jawab atas saya pada saat itu adalah harimau betina. Dia segera menegur saya. Tidak mungkin, saya hanya bisa gigit jari. Pada penembakan, lokasinya adalah desa pegunungan terpencil yang sangat terbelakang. Begitu saya memasuki desa, saya merasa tidak nyaman. Saya selalu merasa seperti memiliki sepasang mata di belakang saya. Dia menatapku dengan dingin dari belakang. Tapi setiap kali saya melihat ke belakang, tapi mereka tidak bisa melihat apa-apa. Saya mulai merasa sedikit tidak nyaman di hati saya. Selalu terasa seperti sesuatu akan terjadi. Kemudian, saya mengikuti staf majalah ke halaman. Saya merasakan sesuatu yang sangat akrab tentang tempat ini. Tapi saya cukup yakin saya belum pernah ke sini. Setelah merapikan sederhana, seorang penduduk desa setempat mengenakan kostum eksotis berjalan masuk. Dia bilang namanya Ada. Itu adalah pemandu wisata kami kali ini. Dia juga pemilik bangunan bambu ini. Kemudian cobalah di harimau betina. Ada siap membawa sekelompok dari kami bersamanya pergi ke kuil ular. Dalam perjalanan, dia menceritakan beberapa cerita tentang istri Raja Ular. Dikatakan ribuan tahun yang lalu, ada seorang Raja Ular yang jatuh cinta dengan seorang wanita muda dan cantik. Tetapi cinta mereka tidak diberkati. Entah itu ular atau manusia, melawan mereka bersama-sama. Dan Raja Ular adalah untuk cinta. Dia meninggalkan tahtanya yang mulia, bersedia menjadi orang biasa dan seorang wanita terlihat mirip satu sama lain. Segera wanita itu hamil. Tapi baik ular maupun umat manusia berkata, anak yang lahir dari ular manusia ini pasti monster. Jadi manfaatkan ketidakhadiran Raja Ular. Diam-diam membunuh wanita dan anak itu di dalam rahimnya. Ketika Raja Ular kembali, dia sangat marah. Dibunuh langsung dalam hiruk-pikuk semua suku ular dan manusia di desa. Setelah itu, setiap malam bulan purnama, Raja Ular akan keluar untuk membela dunia. Pada akhirnya, seorang pria dengan kebajikan besar datang ke desa. Dia mencerahkan penduduk desa. Biarkan semua orang membangun kuil ular. Dupa telah dipersembahkan selama beberapa generasi dan berjanji setiap tahun pada saat festival Qingming akan ada acara pengorbanan bagi Raja Ular untuk menikahi istrinya. Begitu saya mendengar ini, saya tanpa sadar memukul bergidi dan di tengah percakapan, kami tiba di kuil ular. Lingkungan sekitar kuil ular, semua lampu diplester dengan kata-kata bahagia, seolah-olah seseorang benar-benar ingin menikah. Hanya bagian belakang, tapi ada banyak bola tanah besar dan kecil. Itu terlihat seperti kuburan tanpa prasasti. Dan di dalam kuil, tapi itu kebalikan dari suasana meriah di luar. Itu ditutupi dengan kain putih dan bunga putih. Penampilan tak bernyawa. Dan yang lebih mengejutkan saya, di dalam kuil ular ini, itu adalah pria tampan yang menyembah. Saya tanpa sadar mengangkat kamera saya. Jika Anda melihat patung itu, Anda harus mengambil gambar. Tetapi tepat ketika saya berada dalam fokus, orang lain menoleh untuk menatapku. Bu, Raja Ular masih hidup. Saya sangat takut sampai jatuh ke tanah. Wang Lijuan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Harimau betina di samping berbicara tanpa berkata-kata. Sungguh, saya baru saja melihat ular itu hidup. Bola mata bergerak. Sister Gao, seorang rekan di samping, berkata dengan suara rendah. Lijuan, aku melihatmu. Bukankah berhalusinasi bahwa Raja Ular itu tampan? Aku menggelengkan kepalaku sedikit tak berdaya. Setelah itu, pemandu wisata berkata, pernikahan Raja Ular terjadi pada pukul 3:04 pagi sore ini. Jadi kita bisa kembali ke akomodasi kita dan tidur sebentar. Kembalilah di malam hari. Setelah kembali ke akomodasi Anda, aku sangat lelah. Saya tertidur dalam keadaan linglung. Dalam tidur, saya selalu merasa kedinginan. Ini seperti seseorang meniupkan udara dingin di pangkal telinga Anda. Aku membuka mataku ketakutan. Saya melihat seorang pria berjubah hijau berdiri di sampingnya. Dia langsung berubah menjadi ular kecil, merangkak ke dadaku. Kepalaku meledak. Saat itu, saya tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal. Tinju imut seorang gadis
menghantam ular itu. Lalu aku mendengar teriakan. Aku menyentakkan mataku terbuka. Harimau betina itu terlihat mengulurkan tangan dan menyentuh rahangnya. Wajah yang menyakitkan. Saya sangat ketakutan sehingga saya tiba-tiba bersemangat. Cepat bangun dari tempat tidur. Direktur, Anda tidak melakukannya. Permisi, apakah Anda tuli? Apakah Anda pikir saya baik-baik saja? Harimau betina itu memelototiku dengan kejam. Itu membuatku takut untuk sementara waktu. Hanya saja mimpi ini terlalu nyata. Saya hampir mengira saya terjerat ular lagi. Sepertinya aku sedikit lebih berhati-hati akhir-akhir ini. Dan saat ini di aula bangunan bambu, semua orang siap untuk berkumpul dan pergi ke kuil ular. Saya adalah satu-satunya dengan kepala tertunduk. Bersiaplah untuk dikritik oleh harimau betina. Wang Lijuan, Anda benar-benar tidak cukup untuk berhasil, lebih dari kalah. Saya memperingatkan Anda, malam ini adalah hari besar bagi Raja Ular untuk menikah. Jika Anda tidak dapat merekam rekaman yang bagus, kembali dan miliki ketampananmu. Dengarkan ini. Saya segera mengangguk setuju, dan harimau betina karena rusak. Jadi mereka tidak pergi bersama. Ini membuat semua orang bahagia untuk sementara waktu. Segera kami berada di jalan, bergabung dengan festival akbar. Saya melihat 8 pria kuat membawa kursi sedan merah besar, berjalan perlahan menyusuri jalan. Tapi samar-samar, sepertinya aku mendengar bisikan pengantin wanita. Saya merasa ada yang tidak beres. Hingga kursi sedan berhenti di depan pintu masuk utama kuil ular. Seluruh desa berlutut di tanah serempak, bersujud 3 kali. Saya tidak tahu mengapa. Pada titik ini, saya bahkan lebih bingung. Saat itulah itu terjadi. Angin dingin bertiup. Baru saja mengangkat sudut jilbab merah besar. Saya melihat pengantin wanita menatap saya dengan ekspresi sedih. Seolah-olah saya disambar petir. Tertegun di tempat. Ketika saya tertegun, pengantin wanita sudah didukung oleh 11 po. Perlahan berjalan menuju kuil ular. Kemudian saya melihat 8 pria kuat yang baru saja membawa kursi sedan, mengunci pintu kuil ular. Pada saat ini, pengantin wanita di rumah tampaknya telah pingsan. Teriakan gila menggedor pintu, tapi semua orang yang hadir menutup telinga. Dia hanya berbalik dan meninggalkanku dengan tergesa-gesa. Apa yang ingin Anda katakan? Dimelototi dengan kejam oleh Sister Gao. Jika Anda ingin hidup, diam saja. Saya sangat ketakutan sehingga saya tidak berani berbicara lagi untuk sesaat. Setelah itu kami kembali ke akomodasi kami. Saya tidak bisa menerimanya. Hanya mengeluh tentang harimau betina. Benarkah pernikahan Raja Ular harus dikorbankan hidup-hidup? Dengarkan ini. Harimau betina yang selalu mendominasi. Kali ini sangat damai. Ini adalah kehidupan gadis itu. Siapapun yang terpilih menjadi pengantin Raja Ular, pada dasarnya tidak ada pengembalian. Saya kaget. Awalnya saya mengira Raja Ular akan menikah. Hal duniawi macam apa yang Anda nikahi? Seperti boneka kertas? Kemudian saya mendengar dari mereka, harus perawan muda antara usia 15 dan 20. Dan setiap tahun pada saat mengorbankan Raja Ular, desa akan memilih pengantin wanita yang dikorbankan tahun itu dipilih. Dan inilah wanita yang terpilih. Keluarga akan menerima kekayaan dalam jumlah besar. Tepat setelah wanita itu dikirim ke kuil ular di malam hari, tidak akan ada tulang yang tersisa. Ini menunjukkan bahwa wanita itu akan melayani Raja Ular untuk selama-lamanya. Ketika saya mendengar ini, saya merasakan hawa dingin di hati saya. Tidak heran ada begitu banyak gundukan kecil di gunung di belakang kuil ular. Setelah mengetahui kebenaran tentang pernikahan Raja Ular, suasana hati semua orang tampak agak berat. Tapi harimau betina menyuruh semua orang untuk tidak terlalu banyak berpikir. Mari kita hormati adat istiadat di sini. Kemudian biarkan semua orang kembali dan beristirahat. Mengatakan bahwa dia akan pergi ke kuil ular pada siang hari besok untuk menembak beberapa bahan. Ini adalah hari yang sempurna untuk menyebutnya sehari. Setelah kembali, saya bolak-balik di tempat tidur. Akhirnya, saya memutuskan untuk memanggil polisi. Aku mengeluarkan ponselku dari ranselku, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada sinyal di sini. Saya hanya mengenakan mantel saya dan pergi ke halaman untuk mencobanya. Tapi tiba-tiba, saya merasakan mata dingin di belakang saya menatapku. Aku menyentakkan kepalaku ke belakang. Saya melihat seekor ular hijau besar, berdiri tegak di tengah hutan bambu seperti manusia. Saya sangat takut sehingga saya menjatuhkan ponsel saya dan menariknya keluar, dan kakinya berlari ke dalam rumah. Saya tidak tahu mengapa. Dalam sekejap mata, aku muncul di gerbang kuil ular. Dalam pikiranku saat ini, ada seorang anak laki-laki berteriak tanpa henti. Dorong dia menjauh, dorong dia menjauh. Aku menggelengkan kepalaku dengan kuat. Gigit lidahmu dengan keras. Orang itu langsung sadar banyak. Metode ini diberitahukan kepada saya oleh seorang pendeta tahu 10 tahun yang lalu. Saya tidak berharap itu berhasil. Entahlah, salib yang ditulisnya di telapak tanganku. Apa artinya itu? Tapi ada suasana yang menakutkan untuk itu. Satu-satunya cara untuk melakukan ini adalah pergi. Saya tidak menyangka itu. Saya baru saja berbalik dan mengambil 2 langkah. Dan aku mendengar tangisan pengantin wanita.
berkata, "Orang-orang di luar sana, tolong selamatkan saya. Saat aku keluar, aku pasti akan menggunakanmu sebagai sapi dan kuda." Telingaku lembut. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk membantu pengantin wanita. Setelah itu, aku mengambil batu itu dan menghancurkannya di gerbang kuil ular. Begitu pintu terbuka, kemudian aku melihat ular hijau besar melilit seorang wanita berpakaian. "Maaf Tuan Ular, saya pergi ke pintu yang salah." Setelah mengatakan ini, saya berbalik dan berlari. Tepat sebelum aku bisa mengangkat kakiku, saya dipukul dengan kekuatan yang sangat kuat, dibawa kembali ke bait suci. Pada saat pintu ditutup, saya melihatnya sekilas. Pengantin wanita diusir. Saya melihat ke belakang. Bukankah itu yang saya impikan tentang ular itu? Saya menelan tanpa sadar. Dijelaskan dengan wajah menawan, "Tuan Ular, saya tidak bermaksud merusak perbuatan baik Anda. Kau akan membiarkanku keluar sebagai kentut." Tapi Raja Ular masih bergeming. Mata hijau menatapku dengan dingin. Saat itulah itu terjadi. Gaun pengantin merah jatuh dari langit, langsung menutupi saya. Kemudian dia mengambil bentuk manusia, dan dia membawaku ke mesbah. "Ada 2 gelas anggur paduan di depan Anda. Sangat menarik untuk dilihat." Lalu dia menyeret tanganku, bawa gelas ke bibirku. Saya sudah mati, menggertakkan giginya. Aku akan bertarung sampai mati. Tapi tiba-tiba, saya merasakan kesemutan di punggung bawah saya. Saya berteriak kesakitan. Kemudian pria itu mengambil anggur langsung dari cangkir, dituangkan ke mulutku. Tapi tepat ketika seorang pria ingin berkomplot melawanku, liontin giok di leherku memutih, langsung memantulkan pihak lain sekaligus. Ada darah dari sudut mulutnya. Dia menatapku dengan heran. Aku tanpa sadar mengepalkan liontin giok di tanganku, berteriak bahwa Anda tidak datang ke sini. "Aku tidak takut padamu." "Dengarkan ini." Dia berhenti. Matanya menatapku dengan dingin dan berkata, "Kamu tidak bisa melarikan diri. Anda minum anggur paduan saya. Saya dilahirkan untuk menjadi pribadi saya dalam hidup ini. Putranya adalah hantuku." Setelah dia mengatakan ini, aku memutar mataku, pingsan. Saat aku bangun lagi, daerah sekitarnya penuh sesak dengan banyak penduduk desa yang menyaksikan kegembiraan. Tapi tidak ada dari mereka yang berani memasuki kuil. Saat itulah itu terjadi. Satu orang di kerumunan melangkah maju, berteriak pada gadis ini, "Bukankah mereka orang luar yang menyewa rumah Ada? Bagaimana dia di sini?" Alena merasa pusing dalam menghadapi gosip penduduk desa ini. Saya hanya ingin keluar dari sini secepat mungkin, tapi penduduk desa menatapku. Rasanya seperti sedang melihat monster. Itu membuatku merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, Sister Gao dan beberapa rekannya terjepit dari kerumunan ke depan. Melihat ini, air mata mengalir di mataku. Sister Gao melihat bahwa wajahku salah. Saat dia berbicara, dia melangkah maju dan membantu saya. Tanpa diduga, dia dihentikan oleh penduduk desa di samping. "Jangan pergi, gadis ini adalah wanita yang dipilih oleh Raja Ular. Jangan mendekat. Jika tidak, Anda akan mati dengan kematian yang menyedihkan." Tapi Sister Gao tidak peduli tentang itu. Dia membantu saya yang sedikit lemah. "Saya tidak peduli apakah Tuan Ular Anda membalas atau tidak. Ini rekan saya. Sejak kamu ikut denganku, aku akan mengambilnya kembali dengan selamat. Tidak apa-apa, Sister Li Juan akan mengantarmu pulang." "Terima kasih, Sister Gao." Ketika saya mendengar ini, saya meneteskan air mata. "Anda dapat kembali ke akomodasi Anda." Ketika harimau betina muncul, dia memarahiku. "Tanyakan padaku di mana aku meninggal tadi malam." Aku membuka mulut untuk menjelaskan. Tiba-tiba, seorang rekan bergegas ke supervisor. "Oh tidak, banyak ular." Tiba-tiba muncul di depan kuil ular. Ketika harimau betina mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah drastis. "Biarkan semua orang mengemasi barang-barang mereka dan segera pergi." Tapi semua orang baru saja membersihkan, hanya untuk menemukan gerbang. Sudah lama penduduk desa setempat, penahanan tidak bisa dilewati. Orang tua di kepala berdiri di tengah gerbang dengan wajah serius. "Anda tidak bisa pergi. Anda telah menabrak kuil ular, menyinggung dewa ular. Anda harus diseret untuk menebus kesalahan Raja Ular." Saat dia berbicara, beberapa pria besar mengikat saya. Ketika saya sampai di kuil ular, ditemukan kuil ular dikelilingi oleh ular dari semua ukuran. Orang tua itu menatapku dengan marah. Kata, "Karena kemarahan Raja Ular dibangkitkan olehmu, maka terserah Anda untuk tenang." Mengatakan, pria tua berambut putih itu menatap pria kuat di samping itu, siap untuk melemparkan saya ke ular. Sama seperti dua pria kuat itu menyentuhku, ular di tanah menjadi gila, menerjang lurus ke arah mereka. Kemudian kedua pria kuat itu tiba-tiba menghilang. Tidak ada tulang yang tersisa. Ketika penduduk desa melihat ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka mundur. Akhirnya, dikelilingi oleh ular-ular itu, langsung memaksa saya ke tengah kuil ular. Saat itulah itu terjadi. Cahaya putih langsung menghantamku, dan kemudian jatuh dari langit. Gaun pengantin berwarna merah darah menutupi tubuhku. Saya belum punya waktu untuk bereaksi. Ular-ular di bawah kakiku membungkuk padaku. Penduduk desa lainnya juga mengerti. Dia juga berlutut ke arahku.
ayahku, berteriak untuk menemui Raja Ular, Nyonya Ular. Dengan pemujaan penduduk desa itu, ular-ular itu berangsur-angsur mundur. Punggungku dingin karena ketakutan. Tanpa sadar menatap kuil ular yang terbuka. Pada saat ini, patung Dewa Ular menatapku dengan dingin. Itu membuat hatiku menegang, berbalik dan lari. Dan setelah episode ini, harimau betina membawa kami bersamanya, melarikan diri dari desa itu. Ketika Anda akan tiba di perusahaan, harimau betina yang duduk di barisan depan tiba-tiba berdiri, lihat lurus ke arahku, dan rekan-rekan di dalam mobil itu. Pada saat yang sama, mereka semua berdiri, seolah-olah Anda telah disihir oleh sesuatu. Perlahan mendekati harimau betina. Kemudian harimau betina itu mengulurkan jari-jarinya, sentuh lembut ke arah tengah alis mereka. Kemudian mereka pingsan dan jatuh ke tanah. Saya sedang terburu-buru, langsung mengangkat liontin giok phoenix di lehernya, dan harimau betina tidak mendekat, hanya menatapku dengan dingin. Dia mengatakan bahwa dia tidak diizinkan untuk menyebutkan masalah ini kepada siapapun. Jika tidak, itu akan membuat marah Benjun. Anda tahu konsekuensinya. Aku mengangguk ketakutan, karena aku tahu bahwa orang di depanku adalah Raja Ular. Kemudian harimau betina itu tersenyum puas. Kemudian perlahan-lahan tutup mata Anda, jatuh ke tanah. Saya berlari. Ulurkan tangan Anda di antara endusan orang-orang. Saya mengukur pernapasan teman sekamar saya. Saya lega melihat ini. Segera semua rekan di tanah bangun untuk berada di sisi yang aman. Saya juga berpura-pura perlahan bangkit dari tanah. Saya bertanya ragu-ragu. Sesuatu baru saja terjadi. Kita semua terbaring di tanah. Sister Wenyan menatapku dengan heran. Tidak apa-apa, kami hanya duduk di kursi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bahasa Tionghoa klasik. Batu besar yang menggantung tinggi di hatiku akhirnya menyentuh tanah. Setelah sampai di perusahaan, namun kami tidak menyelesaikan pekerjaan. Pemilik mengejutkan memberi kami liburan seminggu. Begitu saya mendengarnya, rasanya tidak benar. Ini sama sekali bukan gaya bos yang biasa. Saya berpikir dalam hati. Sebelum pergi, dia melirik ke belakang. Saya melihat bos tersenyum aneh kepada saya. Melihat ini, saya buru-buru naik taksi kembali ke rumah. Sepanjang jalan, saya selalu merasa seperti mengikuti saya sepanjang waktu. Tapi aneh untuk mengatakannya. Sejak saya pergi ke halaman, perasaan ditatap hilang. Saya takut di hati saya. Saya tidak berani meninggalkan halaman bahkan satu langkah pun. Itu bersarang di rumah. Ketika ayah saya kembali di malam hari, saya secara khusus dibawakan sepotong kue. Sama seperti aku dengan senang hati bersiap untuk makan, hanya untuk mencari tahu. Beberapa kata tertulis di kue dengan darah. Ini pengantinku. Anda tidak bisa melarikan diri. Saya sangat takut sehingga saya melompat langsung dari kursi saya. Ayahku menatapku dengan ekspresi bingung di wajahnya dan berkata, Li Juan, apa yang terjadi padamu? Saya baik-baik saja, mungkin terlalu lelah. Sebenarnya, saya tidak ingin orang tua saya mengkhawatirkan saya, karena ketika saya masih kecil, mereka tidak terlalu mengkhawatirkan saya. Saat itulah itu terjadi. Sesuatu tiba-tiba terpikir olehku. Dari mana Anda mendapatkan jimat ular di pintu? Itu diberikan oleh Master 10 tahun yang lalu. Mengatakan itu untuk saya gantung di ambang pintu. Anda dapat menjaga keluarga Anda tetap aman. Ternyata itu dia. Pantas saja Raja Ular tidak berani memasuki halaman saya. Kalau dipikir-pikir itu, saya merasa jauh lebih nyaman. Lalu aku kembali ke kamarku, berbaring di tempat tidur dan menonton novel cinta ular berusia 1000 tahun. Kemudian saya benar-benar tidak nyaman. Tanpa sadar berjalan ke balkon. Tiba-tiba, sosok hijau muncul, perlahan berjalan keluar dari balik pohon. Saya sangat takut sehingga saya langsung berlari kembali ke tempat tidur. Tarik selimut, tutupi kepala Anda. Keadaan ini berlangsung sepanjang malam, sampai pagi ayam berkokok. Saya tidak tahan. Kemudian dia tertidur dengan kepala terangkat. Karena aku ingat kakek mengatakan itu. Hal-hal ini yang memiliki aura. Mereka biasanya hanya terlihat di malam hari. Itu sebabnya saya berani tidur nyenyak. Saya tidak menyangka itu. Berbaring saja, aku mendengar ketukan cemas ibuku di pintu. Li Juan akan bangun. Terlambat bekerja. Ketika saya tiba, saya sangat mengantuk. Saya menjawab dengan bingung, saya libur hari ini. Setelah itu, saya langsung tidur hingga tengah hari. Aku berjuang untuk bangkit dari jeritan ibuku. Kamu anak, mengapa saya tidak bisa bangun dari tempat tidur setelah tidur begitu lama? Apa yang saya lakukan tadi malam? Apa yang bisa dilakukan? Bukankah itu khawatir tentang ular yang merangkak masuk? Ular apa ular? Ibuku membanting ke kursinya. Saya segera memukul roh. Saya tidak berani berbicara omong kosong tentang Raja Ular. Saat itu, Snake Jun memberitahuku di dalam mobil. Jangan biarkan aku bicara omong kosong. Jadi saya buru-buru menjelaskan bahwa saya memiliki gumpalan darah di lidah saya. Saya akan melihat semuanya. Dengan itu, ibuku datang. Lapisan lidah agak kemerahan. Tampaknya benar-benar terbakar. Aku akan turun untukmu sebentar lagi dan mengambil obat yang memadamkan api. Dengarkan ini. Saya mengangguk. Masalahnya akhirnya selesai. Tapi aku baru saja
saja melewatinya. Ibuku memberiku mengat lagi. Ayo makan. Setelah makan, temani aku ke supermarket. Dengarkan ini. Tiba-tiba saya merasa sedikit tidak nyaman. Baru-baru ini, Raja Ular telah menungguku di pintu. Tunggu apa lagi? Kakekmu akan merayakan ulang tahunnya yang ke-10. Anda tidak dapat bersiap untuk membeli sesuatu atau apapun. Mengapa Anda tidak kembali dan beribadah? Apakah kamu ingin kembali ke kampung halamanmu? Dengarkan ini. Tiba-tiba saya panik. Saya baru saja mendapat masalah dengan Raja Ular. Ketika saya kembali ke kampung halaman saya tidak tahu mengat apa yang akan keluar. Ada banyak ular di kampung halaman saya. Setiap tahun ketika kita kembali, ular-ular itu menatapku dengan dingin setiap saat. Aneh dan menakutkan. Lalu ibuku berkata bahwa kuil ular masih ada. Ayahmu dan aku pergi beribadah setiap tahun. Kali ini, Anda harus kembali dan mengucapkan selamat tinggal. Bagaimanapun, Dewa Ular juga secara tidak langsung melindungi. Tapi saya tidak benar-benar ingin kembali. Saya baru saja membuka mulut untuk mengungkapkan sikap saya. Terserah Anda. Bagaimanapun, setiap tahun ayahmu dan aku kembali. Dengarkan ini. Aku langsung memeluk dengan penuh syukur. Setelah ibuku menciumku dengan kasar, aku mengikuti ibuku keluar pintu. Ketika saya berjalan di bawah pohon besar dari kemarin, tanpa sadar aku menoleh untuk melihat. Tiba-tiba sepasang mata hijau perlahan mengintip dari balik dedaunan. Saat keempat mata bertemu, saya sangat takut sampai jatuh ke tanah. Ibuku dengan cepat mengangkatku dari tanah. Mengapa Li Juan jatuh begitu baik? Bu, aku baik-baik saja. Saya hanya tidak sengaja terpeleset di telapak kaki saya. Setelah mengatakan itu, aku menarik kaki ibuku. Saya menebak dengan benar. Raja Ular bersembunyi di pohon. Saya khawatir dia tidak akan berani keluar di siang hari. Itu hanya muncul di malam hari. Jadi setidaknya aku aman di siang hari. Setelah selesai berbelanja, saya melewati pohon besar itu lagi. Kali ini saya pintar. Bersiaplah untuk pergi ke jalan yang berlawanan. Tapi entahlah, ada mobil saat ini bergegas ke arahku. Ketika saya bereaksi, sudah terlambat. Saat itulah itu terjadi. Cahaya putih melintas di depan mataku. Lalu saya langsung terbang. Di udara, sosok hijau memeluk pinggangku. Melihat wajah yang begitu menghina. Kemudian, aku benar-benar mengulurkan tanganku yang meraba-raba sebagai Nyunghomania. Tapi tiba-tiba, saya dipukul olehnya. Itu sangat menyakitkan saya sehingga saya mencicit. Namun, pada saat ini, dia telah lenyap. Saat itu, ibu saya sangat ketakutan sehingga dia menerkamnya. Mengetukku dengan tergesa-gesa. Bu, aku baik-baik saja. Aku menggelengkan kepalaku. Tapi itu seperti mimpi. Setelah kembali ke rumah, tanpa sadar aku menoleh untuk melihat pohon tidak jauh. Hanya untuk tidak menemukan apapun. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, ada rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Setelah itu, ibuku menarikku ke dalam rumah. Biarkan aku bergegas ke rumah dan istirahat. Aku membuka mulut dan menjelaskan, Bu, saya baik-baik saja. Bagaimana bisa baik-baik saja? Anda baru saja. Tapi langsung ditabrak mobil itu dan terbang keluar. Ya, sepertinya aku tidak merasakan apa-apa. Dan sepertinya dia juga bermimpi tentang musim semi seorang gadis muda. Tarik ke bawah. Itu sangat menakutkan hatiku hingga hampir melompat keluar. Cepat kembali ke rumah dan berbaring dan istirahat. Tidak mungkin. Aku tahu ibuku mengkhawatirkanku. Jadi saya hanya bisa dengan patuh berbaring di tempat tidur. Hari mulai gelap. Saya ragu-ragu untuk bangun dari tempat tidur dan berjalan ke balkon. Pria di bawah pohon itu masih menungguku. Saat keempat mata bertemu, saya melihatnya. Ekspresi yang sama melintas di bagian bawah mata. Saya tidak berharap dia ada di sana. Tapi saya menontonnya sebentar. Saya kembali ke tempat tidur saya di kamar tidur. Saya pikir saya pasti memiliki sesuatu di kepala saya. Itu sebabnya saya memikirkan seekor ular. Pada akhirnya, saya yakin dan menarik selimut itu ke atas kepala saya. Anehnya, saya tertidur dengan sangat cepat. Saat mataku yang mengantuk kabur, saya merasa seolah-olah ada ular. Itu bertengger di bantalku sekarang. Saya sangat ketakutan sehingga saya bersemangat. Dia dengan cepat bangkit dan bersembunyi di sudut tempat tidur. Siapa kamu? Aku bergidik. Saat ini, ular di depannya bukanlah dia. Itu ular piton raksasa lain dengan tubuh berkulit gelap. Siapa aku? Apakah kamu lupa begitu cepat? Apakah Anda lupa kontraknya saat itu? Apa kontrak tahun ini? Saya sangat terkejut sehingga saya tidak bisa melakukannya. Sepertinya Anda lupa. Mengatakan, piton hitam berubah menjadi pria berbaju hitam. Dia menjepitku di tempat tidur. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Tapi Anda ingat, harus kembali ke desa setelah 2 hari, memenuhi kontrak kami sebelumnya. Jika tidak, Anda akan menanggung konsekuensinya. Apa yang kembali ke desa? Bukankah itu menyuruhku kembali dan mati? Saya menempatkan leluhur orang ini langsung di lubuk hati saya selama 18 generasi. Saya memberikan semua salam. Pastikan saya tidak berbicara. Pria berbaju hitam itu semakin meningkatkan kekuatan di tangannya. Tepat ketika saya hampir mati lemas, lampu hijau tiba-tiba muncul di depan mataku.
Segera, mereka berdua, satu hijau dan satu hitam, bertarung bersama. Saya mengambil kesempatan itu dan dengan cepat setengah duduk. Saat aku melihatnya, air mata keluhan saya mengalir seketika. Pria berbaju hitam juga secara bertahap tertinggal. Langsung ditampar olehnya dan terbang keluar. Pria berbaju hitam menatapnya dengan kejam dan berkata, "Jangan berpuas diri. Saya hanya yang asli. Cukup jauh dari sini. Budidaya dibatasi. Tunggu sampai itu tempatku. Lihat apa yang dapat Anda lakukan dengan saya." Mengatakan, pria berbaju hitam itu langsung berubah menjadi ular raksasa hitam. Terbang keluar jendela. Aku tampak seperti dia berdiri diam. Saya hendak mengucapkan terima kasih. Saya tidak berharap dia mendengus tiba-tiba. Setelah menyemprotkan seteguk darah, itu lenyap. Saat itulah saya menyadari bahwa saya masih di tempat tidur. Tanpa sadar aku mengulurkan tangan dan menyentuh sudut mataku. Apakah ini benar-benar hanya mimpi? Saya bahkan tidak mengetahuinya sendiri. Lalu aku berlari ke balkon, cari sosok hijau, tapi tidak ada apa-apa. Jika dia benar-benar terluka karena dia menyelamatkan saya. Kemudian saya benar-benar merasa sedikit bersalah. Dan apa yang baru saja dikatakan Pithon hitam? Apa kontrak sebelumnya? Saya tidak memiliki kesan apapun. Saya tidak bisa memahaminya. Keesokan paginya tidak lama datang. Saya datang ke ruang tamu. Orang tua ditemukan sedang mendiskusikan sebuah berita. Seorang pria digigit ular sampai mati ketika dia pulang di tengah malam. Setelah saya melihat fotonya, ditemukan bahwa pengemudi yang menyebabkan kecelakaan kemarin yang digigit sampai mati. Lihat di sini, hatiku sakit entah kenapa. Saya tidak berharap dia menjadi begitu kejam. Dia membunuh orang yang tidak bersalah karena keinginan egoisnya sendiri. Tiba-tiba saya sedikit marah, langsung membuka pintu dan bergegas keluar, memegang jemuran rumahku, dan dia menikam pohon itu. Saya masih berteriak bahwa Anda memiliki kemampuan untuk turun. Anda tidak melakukan itu bukan Anda. Ayahku melihat ini. Saya sangat ketakutan sehingga saya dengan cepat mengambil cucian dari tangan saya. Tiang itu membawa saya ke dalam rumah. Li Juan tentang pengemudi yang dikepung ular. Apakah Anda tahu sesuatu? Saya tidak tahu. Aku menggelengkan kepalaku dengan keras. Untuk melindungi mereka, saya tidak bisa berbohong lagi. Tapi saat ini, ayah saya tiba-tiba dibawa ke desa. Telepon dari pendeta Tau Tua mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi di desa. Dalam 2 hari terakhir, banyak ular muncul secara misterius. Penduduk desa di jalan semuanya ular di depan dan di belakang rumah mereka. Dan banyak penduduk desa telah digigit ular sampai mati. Dengarkan di sini. Aku ingat apa yang dikatakan pria berbaju hitam tadi malam. Saya benar-benar tidak tega membiarkan orang-orang ini mati untuk saya. Jadi aku membuka mulutku dengan acuh tak acuh kepada ibuku. Aku akan kembali ke kampung halamanku bersamamu. Sebelum berangkat, tanpa sadar aku menatap pohon itu lagi. Dia masih diam, tidak apa-apa. Setelah itu, saya tidak ragu-ragu naik kereta hijau ke kampung halamannya. Orang tua saya sangat sedih di dalam mobil. Mereka semua memikirkan apa yang harus dilakukan ketika mereka kembali ke desa. Saya berbaring di dalam mobil dan berpura-pura tidur, tidak ingin membebani mereka. Bisa tiba-tiba, rasa dingin melayang menuju kereta kami. Aku membuka mataku dan melihat, hanya untuk menemukan bahwa Raja Ular berdiri di depannya. Aku menyentakkan diriku dari tidurku, tatapan waspada padanya. Kemudian, tidak ada jejak orang tua saya di sekitar. Apa yang kamu lakukan pada orang tuaku? Tiba-tiba saya memiliki beberapa celah yang marah. Dia tidak menjawab pertanyaanku, hanya berkata dengan lemah, "Itu semua dirancang oleh ular hitam. Jangan kembali, bahayanya bisa diraba. Dia benar-benar terluka, dan itu sangat menyakitkan." Dengarkan ini, hatiku menegang, tapi aku menggelengkan kepalaku dan berkata aku harus kembali. Kalau tidak, semua orang di sana akan mati. Apa yang harus Anda lakukan dengan mereka ketika mereka mati? Dia berbicara dengan dingin. Ketika saya mendengar ini, api di hati saya tiba-tiba menggelegak. Jadi Anda membiarkan ular membunuh kedua penduduk desa itu, dan sopirnya. Itu saja yang dia katakan. Dia tertegun pada awalnya. Bibir tipis pucat itu sedikit mengerucut. Sekitar selusin detik kemudian, dia berbicara lagi, "Jika Anda benar-benar ingin kembali, bawa saja aku bersamamu." Apa yang mendengarnya mengatakan ini? Saya kaget. Kemudian dia langsung berubah menjadi ular kecil, melilit tanganku. Setelah aku mendengar suara ibuku Li Juan di telingaku. "Bangun." Aku menyentakkan mataku terbuka, hanya untuk mencari tahu. Dia berbaring di atas tidurnya saat ini. Aku menatap orang tuaku di depanku dengan ekspresi aneh. Kata ibu dan ayah, "Anda baik-baik saja. Anda berbicara omong kosong. Bukankah kamu baru saja mengalami mimpi buruk?" Dalam mimpiku, aku tiba-tiba mengangkat selimutnya. Pada saat ini, seekor ular kecil ramping meringkuk di mana-mana, terletak di sampingku. Waktu berlalu, kami segera tiba di kampung halaman kami. Melihat kami kembali ke desa, di dalam tangan
penduduk desa, masing-masing memamerkan senjata yang telah mereka persiapkan sejak lama. Ibuku membawaku tepat di belakangnya. Siapa di antara kalian yang berani datang dan menyentuh putriku? Aku akan bertarung denganmu. Ayah saya juga menatap kepala desa tahu tua itu dengan marah. Apa maksudmu? Bukankah kamu bilang ayo kembali dan perbaiki masalahnya? Mengapa Anda menangkap putri saya? Wang Laosan, jangan salahkan aku karena kejam. Saat ini, wabah ular di desa itu serius. Anda telah menderita banyak dosa. Ini semua disebabkan oleh gadis di belakangmu. Wanita ini harus dikirim ke kuil ular untuk pengorbanan darah. Jika tidak ada cara untuk menenangkan murka dewa ular. Saya menatap kepala desa, hanya untuk menemukan bahwa matanya bersinar dengan lampu hijau dingin. Saat itulah saya akhirnya menyadari, ini benar-benar bisa menjadi tipu muslihat yang rumit. Itu membuat kepalaku di kepalaku. Saya tiba-tiba teringat pithon hitam yang muncul dalam mimpiku sebelumnya. Kemudian atas dorongan kepala desa, penduduk desa mengangkat senjata mereka, meneriakkan korban darah ke kuil ular pengorbanan darah, untuk melindungi orang tuaku. Aku menarik napas dalam-dalam, langsung diteriaki, jangan berisik, saya bersedia mengorbankan darah untuk kuil ular, tapi kuharap kau bisa melepaskan orang tuaku. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka, putri dari keluarga Wang. Anda dapat yakin bahwa selama Anda bersedia mengorbankan darah ke kuil ular, aku berjanji orang tuamu akan baik-baik saja. Saya harap Anda melakukan apa yang Anda katakan. Dengan itu, saya berjalan ke kuil ular tanpa menoleh ke belakang. Saya bertemu banyak ular di jalan, tetapi ketika ular-ular itu melihatku datang, mereka semua mundur. Penduduk desa berpikir itu luar biasa, karena mereka menggunakan banyak metode sebelumnya. Mereka tidak bisa mengusir ular-ular itu. Segera kami tiba di depan kuil ular. Saat ini di ruang terbuka candi, ada 11 peti mati yang tertata rapi. Salah satu penduduk desa berbicara dengan keluarga Wang. Lihat, penduduk desa semuanya digigit ular sampai mati. Itu semua karena kamu. Saya tahu jika saya mendengarnya. Secara alami, saya merasa bersalah di hati saya. Jadi saya mengertakkan gigi dan memasuki kuil ular. Dan penduduk desa ini tidak menindaklanjuti. Begitu saya memasuki pintu, saya hanya merasa seperti menakutkan di sini. Ada hawa dingin di sekitar. Saya tahu, ini adalah wilayah pithon hitam. Aku hanya tidak tahu apa yang akan dia lakukan denganku. Sebenarnya, saya masih berharap dia menelan saya dengan baik. Setidaknya tidak akan ada rasa sakit. Saya berdiri diam. Aku menggenggam tanganku dan memikirkannya selama sekitar 2 menit. Hanya untuk menemukan bahwa bahkan tidak ada hantu di sini. Saat itulah itu terjadi. Ular kecil di tanganku langsung berubah menjadi sosok manusia. Dia duduk di meja persembahan dan makan sendiri. Mengatakan, dia juga melemparkanku apel. Jangan curiga, makan sesuatu. Ular ini hanya akan keluar pada malam hari. Dan setelah dia selesai berbicara, dia naik ke meja persembahan. Miringkan kepala Anda dan hirup 3 batang dupa merah di atasnya. Asap putih di atasnya. Saya tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang Anda lakukan. Mengapa mencium bau asap putih di atasnya? Ini adalah persembahan. Makan itu baik bagi saya untuk memulihkan tubuh saya. Ular hitam ini untukmu menepati janjimu malam ini. Aku akan makan dan minum cukup untuk melindungimu. Aku bertanya dengan gugup. Apa maksudmu? Apa yang menjanjikan? Apakah Anda lupa kontrak 10 tahun Anda dengannya? 10 tahun yang lalu. Apakah pendeta Tao tua itu menulis salib di telapak tangan Anda? Sekarang Anda telah membuat kontrak 10 tahun dengannya. Entah Anda menikah dengannya dan menjadi wanitanya, atau Anda akan mengambil hidup Anda untuk menemaninya dan menjadi ibu dari lidahnya. Apa? Ketika saya mendengar ini, saya sangat ketakutan sehingga saya membuka mulut lebar-lebar. Tidak mungkin menjadi wanitanya lagi, karena kamu sudah menjadi wanitaku. Seorang wanita tidak dapat melayani suami kedua. Apakah Bunda bahasa? Tentu saja, itu adalah wadah untuk lapisan lidahnya. Dia menempatkan lapisan lidah di perut Anda. Biarkan Anda menyimpannya untuknya, sampai lapisan lidah mengambil bentuk manusia. Ketika saya mendengar ini, kulit kepala saya kesemutan. Perut ini memiliki lidah dan tidak bisa mati. Tidak akan melapisi lidah di perut Anda. Anda perlu menyerap nutrisi dari tubuh Anda. Secara alami, Anda tidak akan mati. Namun, ketika lapisan lidah berubah menjadi bentuk manusia, itu akan keluar dari perut. Saya tidak tahu apakah Anda akan mati atau tidak. Apa yang membuat kakiku takut lemah? Duduk langsung di tanah. Apa yang membuatmu panik? Ini bukan tanpa solusi. Aku akan membantumu
denganku. Wajahku memerah saat mendengar ini. Ini tidak sama dengan hamil denganmu. Ini masih membuat orang tidak hidup. Transaksi gagal. Saya tidak peduli apakah Anda hidup atau mati hari ini. Saya mendengarkannya. Segera berubah menjadi ekspresi yang sangat menyanjung. Kata Tuan Ular, bantuan saja. Saya benar-benar tidak ingin mati di sini. Atau setuju dengan kondisi saya. Lewati pembicaraan. Anda masih punya 2 jam untuk memikirkannya. Matahari akan segera terbenam. Tercela dan tidak tahu malu. Tapi saya tidak bisa berbuat banyak. Gundukan yang terperangkap di depanku diselesaikan terlebih dahulu. Mari kita bicara tentang sisa ceritanya. Jadi hatiku berdebar-debar. Dia menyetujui permintaan Raja Ular. Itu benar. Sekarang Anda memasukkan 3 tetes darah ke dalam segelas anggur ini. Apa yang kau lakukan? Anda ingin membuat kontrak 10 tahun dengan saya. Apakah kalian semua milikku? Saya masih membutuhkan ini. Selama Anda meneteskan darah, hal itu tidak akan menyakitimu. Benar-benar selesai. Aku curiga menuangkan darah ke gelasku. Kemudian, Raja Ular meminum anggur merah darah dalam satu tegukan. Daging telah ditandatangani. Di masa depan, Anda akan dianggap sebagai murid keturunan saya. Anda berbohong kepada saya, dan saya sangat marah sehingga saya mengertakkan gigi. Saya tidak peduli. Pokoknya, mulai sekarang, Anda, Wang Lijuan, dan saya, Bai Hao Tian, membuat kontrak. Aku adalah hamba Tuhan dan kamu, para dewa kuartet bersaksi. 5 binatang ilahi didirikan. Dengarkan ini. Aku memelototi Bai Hao Tian dengan marah. Saya tidak menyangka itu. Dalam hidup ini, dia akan menjadi budak ular. Jangan marah. Ingat, untuk menjadi murid kudaku, kamu harus mengabadikanku di rumah. Bantu aku beristirahat. Setelah itu, makan 3 kali sehari dan 3 batang dupa. Upeti segar juga sangat diperlukan. Semakin saya memikirkannya, semakin marah saya. Aku akan membuka mulut untuk marah. Tiba-tiba, ada angin kencang di luar. Kekuatan yang sangat kuat mengetuk pintu kuil hingga terbuka. Kemudian saya melihat ular piton hitam terbang ke arahku. Tertangkap di bawah hidung Lauzu. Tanda tangani perjanjian darah dengan wanita saya. Carilah kematian. Saya sangat takut sehingga saya berteriak. Melihat ini, Bai Hao Tian langsung mengirim saya ke balok. Kemudian aku melihat 2 ular besar, 1 hitam dan 1 hijau. Pertarungan itu cukup intens. Saya ingin turun tetapi saya tidak berani. Itu terlalu tinggi. Tapi saat ini, tiba-tiba ada petir di atas kepala. Itu membuatku takut keluar dari pikiranku. Seluruh orang jatuh dari balok. Sebelum aku bisa berteriak, Bai Hao Tian membawaku dalam pelukannya dengan 1 langkah panah. Pria berbaju hitam melihat ini, menatapku dengan dingin dan berkata, Bai Hao Tian akan melawan langit. Tanda tangani perjanjian darah dengan manusia. Ini adalah kunci 5 petir Lijuan. Saya tidak bisa berakhir dengan baik. Apa 5 guntur? Tidak ada akhir yang baik ke atas. Bukannya Bai Hao Tian ini ingin menyakitiku. Saya tanpa sadar mendongak. Bai Hao Tian yang masih memelukku. Saya melihat wajahnya sedikit tenggelam, tapi segera kembali normal. Suan Yuan Ye Lijuan sekarang adalah orangku. Jangan pikirkan itu. Setelah mendengar ini, Suan Yuan Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Siapa orangmu hari itu? Dengarkan ini. Kulit Bai Hao Tian tiba-tiba berubah drastis. Ekspresinya dingin dan menakutkan. Saya merasa tidak benar. Saya tidak tahu mengapa Bai Hao Tian tiba-tiba mengubah wajahnya. Tapi siapa Phoenix hari ini? Saat itulah itu terjadi. Bai Hao Tian tiba-tiba menurunkanku. Dalam sekejap, itu berubah menjadi ular besar. Pegang Suan Yuan Ye yang mematikan. Wajah Sui Yuan Ye menjadi semakin jelek. Zhao Tou yang langsung dicekik oleh Otomo. Tiba-tiba, Sui Yuan Ye mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Itu juga berubah menjadi tubuh naga hitam. Kedua pria itu terjerat lagi. Saya ketakutan setengah mati. Dia menarik kakinya dan bersiap untuk berlari keluar. Tapi saya baru saja menjalankan 2 langkah. Saya hanya mendengar petir di langit. Itu mendarat tepat di tempatku barusan. Meninju lubang seukuran kepala sumur di tanah. Sial, guntur ini datang padaku. Saya sangat ketakutan sehingga saya berlari keluar. Tiba-tiba, terdengar petir. Pukul lagi di posisi saya berada. Saat itu, saya pikir saya sudah selesai. Saya merasa bahwa saya lebih buruk daripada Siu Qin di Kabupaten Ping'an. Tidak akan. Itu benar-benar karena saya menandatangani noda darah dengan Bai Hao Tian. Itu sebabnya saya dibombardir oleh petir ini. Tapi 5 petir ini harus dibelah 5 kali. Hanya memukul 3 kali. Bukankah itu 2 lagi? Saat dia berbicara, ada ledakan keras lain di atas kepalaku. Saya tidak punya waktu untuk bereaksi. Dipegang langsung oleh Bai Hao Tian dan dihindari. Kali ini guntur menghantam pilar tepat di samping. Ada keributan. Sepotong besar ubin runtuh. Beraninya kamu menghancurkan pelipisku? Malam Suan Yuan itu tiba-tiba tersentak. Langsung menampar punggung Bai Hao Tian. Hati-hati dengan seruan bawah sadar saya. Sayang sekali sudah terlambat. Bai Hao Tian yang memelukku langsung terkena telapak tangan. Segera memuntahkan seteguk darah merah. Menjatuhkanku ke tanah. Saya segera berguling dan bangkit. Ditemukan bahwa dia telah berhenti
berhenti bergerak. Tidak, dia dibunuh seperti itu. Tanpa sadar aku menyentuh dengusannya. Ini kehabisan napas. Bagaimana saya bisa dengan cepat mundur 2 langkah? Apakah tuan ular ini mati seperti ini? Saat itulah itu terjadi. Saya menemukan bahwa jejak iblis Bai Haotian menyembunyikan pegangan pendek. Aku menyentakkan belatiku. Dia menerkam ke arah Suan Yuanye yang berdiri diam. Mungkin Suan Yuanye berpikir, saya tidak mematikan. Dia berdiri di sana menungguku menusuk. Saya tidak tahu belati di tangan saya itu langsung menembus dada Suan Yuanye. Suan Yuanye menatapku dengan ekspresi tidak percaya. Tiba-tiba, dia memuntahkan seteguk darah. Saya sangat ketakutan sehingga saya melepaskan tangan saya dan melangkah mundur. Bagaimana bisa tubuh Fana menyakitiku? Siapa kamu? Suan Yuan menahan lukanya di malam hari. Dia berjalan ke arahku dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Saya sangat ketakutan sehingga saya mundur. Saya pikir pihak lain akan memakan saya. Tentu saja dia adalah nyonya raja ular saya. Tiba-tiba, Bai Haotian yang terbaring di tanah membawaku ke dalam pelukannya. Saya sedikit terkejut. Anda baik-baik saja. Baru saja melihatnya kurus. Telapak tangan itu tidak ringan. Saya bisa bangun. Itu tidak benar. Siapa kamu? Suan Yuan menatapku dengan raungan. Aku berkata bahwa dia adalah nyonya ularku. Bai Haotian membuka mulutnya dengan dingin, memelukku lebih erat. Sekarang, ada petir lain di atas kepala. Kakiku lemas. Saya akan melarikan diri. Saya tidak berharap tubuh saya menjadi ringan. Secara langsung, seluruh orang terbang ke udara. Ketika saya bereaksi lagi, hanya posisi berdiri, langsung dihancurkan dari lubang besar oleh guntur. Lalu Bai Haotian berbisik di telingaku, begitu, benda yang bersinar di dada Suan Yuan. Anda hanya perlu menusuknya dengan pisau. Dia akan mati. Ibuku, aku takut. Pada titik ini, saya khawatir saya bahkan tidak akan bisa memegang gagang belati. Bagaimana itu bisa dibunuh? Malam Suan Yuan itu tidak takut. Tahan napas dan berkonsentrasi. Fokus. Kemudian lakukan saja apa yang saya katakan. Tidak, saya masih takut. Tanganku gemetar ketakutan. Itu membuatku membunuh. Lebih baik biarkan aku mati. Anda akan dapat melakukannya. Sadar, tangan kecilku yang gemetar dipegang erat oleh sepasang tangan besar yang dingin. Jika Anda tidak membunuhnya, dia akan membunuhmu. Mendengar kata-kata Bai Haotian, tiba-tiba kilatan pembunuhan melintas di mataku. Kemudian tubuh saya lepas kendali. Itu langsung dari tangan Bai Haotian. Tusukan pada Suan Yuanye yang berjalan ke arahku. Pisau tajam langsung menusuk cahaya terang di dada Suan Yuanye. Puff, Suan Yuanye meludahkan darah langsung dari mulutnya. Aku memercik ke seluruh wajahku. Saat itulah saya sadar, dia benar-benar menikam pihak lain lagi. Pada saat ini, Bai Haotian di belakangnya memelukku erat-erat. Jangan takut, Anda sudah membunuhnya. Lihat, Anda berhasil. Pada titik ini, seluruh tubuhku bergetar hebat. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi Suan Yuanye menatapku dengan tidak percaya. Mengatakan itu kamu. Benar saja, itu kamu. Lalu dia hanya mendengus. Tubuh seperti kehilangan pusat gravitasinya. Perlahan jatuh ke tanah. Tapi, mata hijau tua yang belum sempat menutup. Tapi dia menatapku dengan mematikan. Saya hanya merasakan hawa dingin menghantam saya. Tanpa sadar bergidik, saya baru saja membunuh seseorang. Saya memiliki sesuatu yang tidak dapat saya percayai. Menatap Bai Haotian yang sudah dekat. Tidak, Anda tidak membunuh siapapun. Anda hanya membunuh satu, khusus Youkai. Youkai, aku hanya merasa otakku pusing. Tiba-tiba, hari menjadi gelap. Saya langsung pingsan. Beberapa detik sebelum saya pingsan, sepertinya saya telah melihat Bai Haotian. Ada senyum menakutkan di wajahnya. Mungkinkah benda ini? Apakah ini konspirasi Bai Haotian dari awal hingga akhir?